hari Minggu berseri baik. Senang sekali bisa berjumpa lagi di ibadah minggu ini. Dan minggu ini adalah minggu yang luar biasa. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara di mana saja berada untuk mengalami kuasa Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita kepada Allah karena Dia layak diagungkan dan ditinggikan. Mari bersama-sama kita melantunkan pujian. Dia baik bagi hidup saudara dan saya. Dia Allah yang baik.
hari ini? Amin. Sudah siap untuk memuji Allah kita? Amin. Amin. Karena kasihnya yang tak berkesudahan, maka Dia Allah yang layak saudara agungkan. Amin. Setiap
Tibalah saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tawarik 29 ayatnya ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan. Mari kita berikan persembahan kita dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dan mari kita akan berdoa buat persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan, hari yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya di saat memberikan persembahan dengan sukacita, dengan kerelaan hati Tuhan, Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang melihat hati kami Tuhan, memberikan apa yang kami inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap pekerjaan, segala usaha, dan segala apapun yang jemaat impikan Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memberkati semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adalah teman bagi saudara dan saya. Kita bersyukur karena Allah kita sangat baik, memberikan kesempatan saudara dan saya ada di dalam hamba-Nya. Kami bersyukur kepada-Mu. Yes, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online bersama saya Pastor Ongki Ola di GB Destiny. Senang sekali menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online hari Minggu ini. Kami bersyukur bahwa kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Mei, masih dengan tema kita yang sama, yaitu Aku Punya Allah yang Hebat. Doa saya adalah semua saudara mengalami Tuhan yang hebat dalam hidup saudara. Saudara tidak hanya sekedar mendengar, saudara tidak hanya mengetahui, tapi saudara mengalaminya secara pribadi, betapa hebatnya Allah yang saudara dan saya percaya yang kita miliki. Saya sudah menjelaskan minggu pertama kita sudah membahas mengenai Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, God is more than enough. Kemudian yang kedua kita sudah membahas mengenai Yehovah Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Kemudian yang berikut kita membahas mengenai Yehovah Jireh, Tuhan adalah penyedia bagiku. Kemudian minggu yang lalu ya kita sudah membahas mengenai Yehovah Nisi, ya, Tuhan adalah panji-panjiku, Tuhan adalah kemenanganku. Dan kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara bahwa apapun yang datang menyerang saudara, ingat ini baik-baik, Tuhan akan berperang bagi saudara dan kemenangan diberikan kepada saudara. Tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi sulit apapun yang sedang saudara hadapi. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, Allah saudara dan saya lebih hebat, lebih berkuasa daripada semua persoalan yang bisa saudara sebutkan apapun di muka bumi ini. Tuhan sanggup menyelesaikannya. Mengapa? Sebab Dia Allah. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapkan hati dan pikiran saudara, supaya saudara sekali lagi seperti yang saya sampaikan, tidak hanya mendengar, tapi saudara mengalaminya secara pribadi. Itulah doa saya bagi saudara. Bapa di sorga, tolong setiap kami supaya kami tidak saja mengetahui bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah El Shaddai, Gembala yang baik, kemudian Tuhan penyedia bagi kami, Tuhan panji-panji kemenangan bagi kami. Kami tidak saja mengetahui, tetapi kami rindu supaya kebenaran ini kami alami dalam hidup kami setiap hari. Karena orang yang mengenal Allah akan menjadi kuat. Kami berdoa, Rapi yang mau dan semua kami mendengarkan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya melanjutkan hari ini dan masih dalam tema besar kita, Aku Punya Allah yang Hebat. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang Yehovah Shalom, ya. Saya yakin ini sudah tidak asing bagi kita, karena kita sering waktu ketemu sesama orang Kristen, kita sering berkata Shalom, ya, Shalom. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak ngerti artinya. Nah, saudara perhatikan ya, hari ini kita akan bahas bersama-sama mengenai Yehovah Shalom, the Lord our peace, atau Tuhan adalah damaiku, ya, damai bagi kami. Nah, hari ini saya akan fokus untuk membahas mengenai tenang di tengah badai, berpindah dari ketakutan kepada iman. Nah, kita akan membahas bersama-sama dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 21, ayat pertama sampai ayat 24. Tapi hari ini kita khusus hanya akan membahas ayat 21-24 saja. Nanti di penjelasannya kita akan baca beberapa ayat dari ayat pertama hingga ayat yang ke-24. Nah, saya baca bagi Bapak Ibu Saudara, saudara menyimak saja ya, perhatikan baik-baik di ayat 21 sampai 24. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Ayat 23. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ayat 24, perhatikan. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatanku. Dalam terjemahan bahasa dikatakan Yehovah Shalom, the Lord is peace. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Nah, Shalom sendiri, Bapak Ibu Saudara, artinya adalah dalam bahasa Inggris peace,
completeness, welfare, health, prosperity, well-being, kemudian wholeness, yang artinya Bapak Ibu Saudara itu berbicara soal bukan hanya damai, tetapi berbicara mengenai keutuhan, lengkap ya, utuh, tidak terpisah-pisah, kemudian sejahtera, kemudian sehat, kemudian makmur ya, utuh ya, lengkap ya. Jadi pada waktu berbicara tentang shalom ini tidak saja berbicara tentang damai, tapi juga berbicara tentang prosperity, kemakmuran, berbicara tentang sejahtera dalam segala hal, kemudian bicara mengenai utuh lengkap. Jadi tidak hanya berkat hanya secara keuangan, tapi semua segi, kemudian bicara tentang kesehatan juga ya. Jadi bicara soal damai sejahtera ini bicara soal berkat yang lengkap ya, di mana di situ ada damai, tidak ada ketakutan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang akan kita bahas hari ini dan kita belajar dari kisah dari Gideon. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan Bapak Ibu Saudara, bahwa subtema kita yang kita akan belajar ini adalah tenang di tengah badai. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, badai apa yang dihadapi oleh Gideon sehingga mereka pada akhirnya dipenuhi dengan ketakutan ya. Semua rakyat Israel dipenuhi dengan ketakutan. Badai apa yang mereka hadapi sehingga pada akhirnya Tuhan harus menyatakan dirinya kepada Gideon sebagai Yehova Shalom ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, badai yang dihadapi oleh orang Israel ya, Gideon dan bangsa Israel. Perhatikan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, perhatikan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Nah, saudara perhatikan apa badai yang dihadapi. Kita akan membahas mengenai badai yang dihadapi oleh Gideon dan bangsa Israel. Yang pertama, kalau sudah perhatikan ya, yang pertama di ayat yang pertama tadi, badai yang mereka alami ini karena dosa mereka, kejahatan yang mereka lakukan kepada Allah. Nah, tolong dengarkan, memang tidak semua badai yang datang dalam hidup kita karena dosa yang kita lakukan ya, tidak semua ya. Badai persoalan, masalah, tantangan, kesulitan yang datang dalam hidup kita bukan karena dosa. Sekali lagi, tidak semua melulu karena dosa ya. Mungkin karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya, mungkin karena bencana alam, kemudian hal-hal sebagainya. Tetapi ada juga yang terjadi oleh karena dosa, dan ini yang terjadi kepada bangsa Israel ya, pada Gideon dan bangsa Israel. Perhatikan ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Nah, saya mau menyampaikan buat saudara hari, tidak peduli badai itu datang karena apa ya. Datang mungkin karena kebodohan saudara, mungkin datang karena kesalahan yang kita lakukan, dan datang karena dosa kejahatan yang kita lakukan. Apapun itu, saya beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera buat kita di tengah badai apapun ya, apapun itu yang menyebabkan kita mengalami badai dalam hidup. Tapi tolong dengarkan, jika badai itu datang oleh karena dosa, maka saudara perlu bertobat kepada Tuhan ya. Minta Tuhan untuk menyatakan bagian mana yang saudara perlu perbaiki ya. Nah, perhatikan, dosa membuat bangsa Israel menderita. Mereka melakukan hal yang jahat di mata Allah. Nah, pola di dalam kitab Hakim, kalau saudara perhatikan, polanya adalah ya, mereka berbuat jahat, kemudian Tuhan menghukum mereka. Mereka udah dihukum dan mengalami kesulitan. Mereka kemudian berseru kepada Allah. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan penolong, yaitu para hakim tadi. Dan setelah mereka mengalami kelepasan,
mereka sudah ditolong mengalami pembebasan, apa yang terjadi? Mereka mengulang lagi, berbuat dosa lagi. Dan ini yang terjadi, pola yang sama yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, saudara dan saya, kita perlu belajar supaya kita tidak mengulang proses ini seperti yang terjadi pada kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel dalam kitab Hakim-Hakim. Berdosa, kemudian dihukum Tuhan, setelah sekarat, kemudian minta pertolongan, Tuhan kirim penolong, setelah Tuhan kirim penolong, mereka bebas, mereka berbuat dosa lagi. Nah, jangan sampai ini terjadi kepada kita. Nah, kalau sudah perhatikan, akibat dari dosa mereka itu, Tuhan mendatangkan badai bagi mereka itu dengan membiarkan mereka dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun, ya. Dan yang kedua, kalau sudah perhatikan, yang pertama badai oleh karena dosa, yang kedua badai, ya, oleh karena dosa mereka tadi, ini membuat mereka tidak berdaya. Membuat mereka tidak berdaya. Nah, kalau sudah perhatikan, ya, di dalam ayat yang kedua tadi, ya, ayat yang pertama, kedua, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya, ya, orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu gua-gua dan kubu-kubu. Jadi saudara perhatikan, mereka mengalami ketakutan, ya. Di ayat-ayat selanjutnya kalau saudara perhatikan, musuh mereka lebih berkuasa dari mereka karena mereka dijajah, ditekan, ya, dengan begitu kejam. Orang Midian menjajah mereka dengan begitu kejam, ya. Badai membuat bangsa Israel pada masa Gideon ini menjadi tidak berdaya, ya, karena mereka dijajah dengan begitu kejam. Mereka semua dipenuhi dengan ketakutan. Itu sebabnya, karena saking takutnya mereka bersembunyi, ya, masuk ke gua-gua dan sebagainya. Mereka bersembunyi, ya. Nah, kemudian kalau saudara perhatikan, selama 7 tahun benar-benar menderita, ya. Dalam kurun waktu 7 tahun mereka sangat-sangat menderita, ya, oleh karena badai yang didatangkan bagi mereka. Kemudian saudara perhatikan, tidak saja itu, Alkitab mencatat, kalau saudara membaca pasal 3, ayat 3 dan seterusnya, kalau saudara perhatikan, ya, setiap hasil tanaman dan ternak mereka itu dimusnahkan total oleh orang Midian. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Jadi saudara bisa perhatikan, mereka nanam, kemudian, ya, dihancurkan tanamannya. Tidak saja itu, ternak mereka juga diambil, dibunuh, ya, sehingga mereka tidak bisa menikmati apapun. Jika saudara bisa bayangkan, kelaparan luar biasa, ya. Bahkan, ya, Alkitab mencatat mereka tidak sampai menuai. Nah, kalau saudara tanam kemudian tidak menuai, pasti saudara akan sangat-sangat menderita. Karena misalnya nanam padi, saudara berharap padi supaya saudara bisa makan. Ternyata setelah saudara nanam, saudara tidak bisa menikmati, udah capek, lelah, kemudian tanaman padinya dihancurkan oleh musuh, dan mereka tidak tidak bisa memanen, sehingga tidak bisa ada konsumsi untuk makanan mereka. Jadi saudara perhatikan betapa mereka susah. Nah, bukan saja itu, Alkitab mencatat, kalau saudara perhatikan, musuh itu datang sangat banyaknya, saking banyaknya itu seperti belalang. Nah, kalau saudara perhatikan, tulah belalang di Mesir itu banyaknya sehingga memenuhi langit, ya. Bahkan tanah pun dipenuhi oleh belalang. Jadi saking banyaknya musuh datang, ya, sehingga mungkin menurut saya mungkin tidak ada ruang tersisa, ya, karena musuh begitu banyaknya, sehingga mereka dipenuhi dengan ketakutan. Sehingga orang perhatikan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka dibuat melarat, mereka dibuat kelaparan, tidak berdaya, dan sangat-sangat miskin, ya. Orang Israel dibuat melarat, tidak berdaya, dan sangat-sangat miskin. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara hari ini. Mungkin saudara mengalami hal yang mungkin ada badai yang datang dalam hidup saudara. Saya tidak tahu badai apa itu. Mungkin badai datang karena kesulitan ekonomi, sehingga saudara dibuat sangat-sangat menderita mungkin, ya. Badai oleh karena mungkin datang dalam keuangan, sehingga saudara mungkin tidak bisa menikmati, saudara tidak bisa, saudara merasa kurang, kemudian saudara merasa menderita, kemudian saudara merasa susah, harus bayar ini bayar itu, tapi saudara tidak memiliki sumber daya,
dan sebagian saudara dikuasai oleh sakit penyakit, bahkan saudara dikuasai oleh ketakutan akan hari esok. Nanti bagaimana dengan hidup saya? Mungkin saudara yang, mohon maaf, orang tua, mungkin saudara dipenuhi dengan ketakutan, nanti besok bagaimana, apakah anak-anak saya memelihara saya atau tidak, ya, nanti saya hidup bagaimana, nanti saya ditelantarkan, nanti saya dibuang oleh anak-anak saya dan sebagainya. Atau mungkin saudara yang single, mungkin saudara berpikir nanti bagaimana hidup saya, ya, saya dapat jodoh yang tepat atau tidak untuk hidup saya, masa depan saya. Mungkin saudara yang bergumul dengan pekerjaan, apakah saya bisa dapat pekerjaan, apakah saya bisa menyelesaikan kuliah dan sebagainya. Saudara dipenuhi dengan ketakutan oleh karena badai yang datang dalam hidup saudara, ya. Mungkin saudara yang dipenuhi dengan ketakutan, mungkin karena sakit penyakit, badai sakit penyakit yang datang dalam hidup saudara hari ini, ya, sehingga saudara pikir, Tuhan, kayaknya saya tidak punya umur panjang, ya, dan sebagainya. Mungkin dalam rumah tangga, badai datang dalam rumah tangga saudara, ya. Saudara bergumul dengan mungkin hubungan suami istri, saudara bergumul dengan bagaimana anak-anak saya, apakah saya bisa pelihara mereka dengan baik, apakah saya bisa menuntun mereka untuk menjadi anak-anak yang takut taat akan Allah, apakah saya bisa menjaga, memelihara anak-anak saya, apakah saya sanggup atau tidak, bagaimana dengan suami saya, istri saya dan sebagainya. Nah, saudara, mungkin kita dipenuhi dengan ketakutan oleh karena badai-badai yang datang dalam hidup kita. Itu sama hal yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka dibuat miskin, melarat, menderita, tidak berdaya oleh karena tekanan dari bangsa Midian selama 7 tahun, ya, habis-habisan, ya. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, dalam badai tersebut mereka justru tidak lari dari Tuhan. Justru di tengah badai tersebut mereka kemudian tidak menyangkal Allah, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Justru dalam badai tersebut, bagian yang ketiga, badai itu mendorong mereka datang kepada Allah. Kalau saya perhatikan ayat pasal 6 ayat 6 bagian B, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Wow, saya mendorong saudara hari ini, ya, saya tidak peduli apapun badai yang sedang saudara hadapi. Alkitab mencatat bangsa Israel berseru kepada Allah. Berseru di sini cry out, berteriak. Artinya mereka melakukan dengan sepenuh hati mereka, dengan sungguh-sungguh. Rasanya seperti, Tuhan, kalau Engkau tidak tolong saya mati. Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong kami hancur, kami binasa. Ya, sehingga mereka berseru dengan sekuat tenaga. Berseru ini, minta tolong, berdoa untuk kepada Allah ini, mungkin saya bisa contohkan. Pada waktu saudara masih kecil, ya, masih kecil, kemudian kakak-kakakmu atau mungkin saudaramu jahil sama saudara, ya, mereka kemudian matiin lampu, kemudian meninggalkan saudara di tempat yang gelap. Wow, saudara pasti berteriak tuh, tolong, mama, apa, sudah berteriak dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena saudara dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa, ya, dengan ketakutan yang luar, saudara berteriak setengah mati, ya. Nah, berseru di sini itu dalam kondisi seperti berseru, artinya saudara berharap pertolongan. Kalau pertolongan itu tidak ada, binasalah saudara. Nah, kadang-kala kita hanya berseru, sekedar berseru, sekedar berdoa, ya. Bagaimana Tuhan mau menolong kita? Kita hanya sekedar berdoa, sekedar berseru, sekedar ya, saya tahu Tuhan pasti berkuasa, Tuhan menjawab saya hanya nah, mari kita belajar untuk berseru dengan sungguh-sungguh, ya, bahwa kita perlu Tuhan, ya. Mohon maaf, ini bukan berarti bahwa kita harus mengemis dari Allah. Bukan, kita sedang tidak mengemis, tapi itu lahir dari hati, kesungguhan hati saudara. Dengan saudara berkata bahwa Tuhan, ya, kemampuan saya tidak bisa menolong saya, kekuatan saya tidak mampu bisa menolong saya, ya, kehebatan saya tidak mungkin bisa menolong saya, ya, semua apa yang saya punya tidak bisa mungkin menolong saya. Itu sebabnya saya berseru, cry out to God, ya, berseru kepada Allah, karena hanya Tuhan yang bisa tolong saya. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya, di dalam badai mereka berseru kepada Allah. Dan saudara perhatikan, mengapa kita harus berseru kepada Allah? Karena memang hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Nah, Yehova Shalom, perhatikan, Yehova Shalom, saudara baca ayat selanjutnya. Yehova Shalom atau Allah ini adalah Allah yang peka terhadap kebutuhan dan kesediaan anak-anaknya. Tuhan itu peka terhadap kebutuhan kita dan kesediaan kita, ya.
Ayat 8 dan 9. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Tuhan bilang, aku mengutus seorang nabi kepadamu, ya. Beginilah firman Allah, kata Tuhan, ya. Aku yang menuntun kamu keluar dari Mesir, ya. Dengan kata lain, Tuhan sedang memberitahukan kepada bangsa Israel, hei, saya ini peduli terhadap kalian, ya. Sayalah yang menuntun kalian keluar dari Mesir dengan pertolongan dan cara-cara yang ajaib, yang luar biasa. Saya tidak mungkin meninggalkan kalian. Saya tidak mungkin membiarkan kalian. Kalian harus percaya kepada saya bahwa saya mampu untuk menolong kalian. Saya mampu untuk membantu. Saya mampu untuk melepaskan kalian dari tekanan, dari persoalan, dari badai yang sedang datang dalam hidup saudara. Dan saat ini saya juga mau beritahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan peka terhadap kebutuhan saudara. Itu sebabnya berserulah kepada Allah, sebab Dia peka terhadap kebutuhan dan kesedihan kita. Kemudian yang berikut saudara, kehadiran Allah. Perhatikan, kehadiran Allah adalah damai itu sendiri, ya. Di ayat 13 Gideon berkata, jawab Gideon kepadanya, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian? Gideon berkata, Tuhan, jika Engkau menyertai kami, mengapa semua ini terjadi? Nah, saudara perhatikan, dengan kata lain, Gideon sedang mengharapkan kehadiran Allah kembali, ya, karena dosa mereka telah membuat Allah tidak hadir bersama dengan mereka, ya. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, ya, pada waktu Gideon nanti saya jelaskan membangun mesbah, Tuhan menyatakan kehadirannya, menyatakan dirinya kepada Gideon, membuktikan bahwa Dia ada bersama-sama dengan mereka. Jadi saudara perhatikan, kehadiran Allah adalah damai itu sendiri. Makanya saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ingat Alkitab berkata Tuhan menyertai, Dia Allah Immanuel. Jadi pastikanlah supaya Allah, ya, memang Allah hadir di mana-mana. Perhatikan, Allah juga ada di hati kita. Tetapi kita harus merasakan kehadiran Allah itu sendiri, ya. Kita harus berseru, berdoa, membangun saat teduh kita. Nah, itu yang saya jelaskan nanti di bagian yang berikut. Saudara perhatikan, musuh terbesar bagi kedamaian itu adalah ketakutan, kecemasan, kemarahan, frustasi. Itu musuh terbesar bagi kedamaian. Sehingga waktu orang takut, damai itu hilang, ya. Pada waktu badai datang, orang menjadi cemas, hilanglah damai, hilang sukacita. Makanya saudara, salah satu contoh misalnya dalam rumah tangga, ya, saya pernah mengalaminya. Kalau hubungan saya dengan istri saya kami sedang konflik misalnya, di pekerjaan saya tidak nyaman, ya. Saya tidak merasa nyaman di pekerjaan, tidak nyaman karena ada konflik, ya. Saya hilang damainya, ya. Itu sebabnya badai itu bisa menyebabkan ketakutan, bisa menyebabkan kecemasan, kemarahan bisa, frustrasi bisa, sehingga kehilangan damai, ya. Karena musuh terbesar dari damai adalah ketakutan. Kalau orang takut berarti dia tidak punya damai. Kalau seseorang itu cemas, dia khawatir akan hari esok, nanti bagaimana dan sebagainya, berarti dia tidak punya damai. Kalau orang takut terhadap musuh, takut terhadap kekurangan, takut terhadap kemiskinan, takut terhadap apapun, artinya tidak ada damai dalam hidupnya. Kalau orang itu dikuasai dengan rasa frustrasi, sudah mencoba, sudah berusaha, berdoa, tapi tidak jawaban, dan frustrasi dengan diri sendiri, dan mungkin akhirnya menyalahkan diri sendiri, mengutuki diri sendiri, dan berkata, kayaknya saya ini terlalu jelek, tidak ada yang suka dengan saya, dan sebagainya. Hei, sudah perhatikan, itu artinya sudah tidak ada damai dalam hidup saudara, ya. Yang keempat, perhatikan ini baik-baik, kita dapat mengalami damai dan ketenangan di tengah badai. Haleluya. Mengapa? Sebab Tuhan menyertai kita. Ayat 16,
Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Perhatikan, saudara bisa mengalami mengalami damai di tengah badai apapun yang datang. Saudara, mengapa? Karena Tuhan berjanji Dia menyertai saudara. Bukan pada waktu saudara diberkati, bukan pada waktu saudara senang, tapi di saat-saat saudara susah, di saat-saat saudara menangis, di saat-saat saudara sedang terpuruk, di saat-saat saudara sedang dalam tekanan, tidak berdaya, Tuhan ada di sana. Alkitab berkata, Tuhan menyertai saudara dan saya. Immanuel. Itu sebabnya kita dapat mengalami damai di tengah badai sekalipun. Karena damai yang dimaksudkan oleh Alkitab ini bukan berarti tidak perhatikan. Damai yang dimaksudkan Alkitab bukan berarti bahwa tidak akan ada persoalan, tidak. Tetapi damai yang dimaksudkan Alkitab adalah jaminan bahwa Tuhan tetap menyertai kita bahkan di dalam masalah dan badai yang besar sekalipun. Tuhan menjamin, Tuhan berjanji Dia tetap menyertai kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah menceritakan pada saudara, suatu kali ada perlombaan melukis ya tentang kedamaian. Nah, ini para pelukis kemudian di pinggir pantai, ya lokasinya di pinggir pantai, kemudian mereka ditantang untuk melukis tentang kedamaian. Masing-masing kemudian melukis tentang kedamaian. Setelah selesai dikumpulkan, ada yang melukis kedamaian dengan orang-orang yang bermain, anak-anak muda, anak-anak kecil yang bermain sepak bola di pantai, kemudian anak-anak kecil yang bermain pasir, membuat menara-menara rumah dan sebagainya. Kemudian ada anak yang bermain dengan ayah dan ibunya, orang tuanya. Kemudian ada yang menggambarkan kedamaian orang tua yang lagi duduk, kemudian menikmati sunset, lagi baca buku, kemudian minum air kelapa, macam-macam. Ada yang menggambarkan kedamaian orang lagi mancing, ya, dan sebagainya. Kemudian ada satu lukisan yang menarik perhatian para juri, di mana dalam lukisan tersebut ada sebuah batu karang yang besar. Kemudian di batu karang tersebut ada sebuah pohon, ya, di tengah lengkungan begitu ada sebuah pohon di situ. Kemudian yang menariknya adalah di atas di pohon tersebut ada dahan, kemudian ada burung yang dua ekor burung yang tidak peduli dengan badai yang terjadi di luar mereka. Mereka di dalam batu karang tersebut mereka berteduh, tidak sekalipun di luar batu karang itu ada ombak yang besar, mereka santai saja, mereka duduk dengan nyaman dan sebagainya. Nah, lukisan tersebut pada akhirnya menjadi lukisan yang ditentukan sebagai pemenang, terpilih sebagai pemenang. Nah, saya beritahu Bapak Ibu Saudara, tidak peduli badai apa yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, apapun itu, mungkin badai yang terjadi mungkin bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita, mungkin badai terjadi karena mungkin situasi bangsa kita, situasi ekonomi, situasi mungkin politik dan sebagainya. Kita tidak perlu takut, ya. Mengapa? Karena kalau kita ada dalam batu karang yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak perlu takut apapun. Kita masih bisa tenang di tengah badai. Nah, tidak peduli yang berikut Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengalami damai dan ketenangan di tengah badai sekalipun. Yang pertama tadi karena Allah menyertai kita. Yang kedua, tidak peduli apapun keterbatasan yang saudara miliki, Tuhan berjanji bahwa saudara bisa mengalami ketenangan dan damai. Tidak peduli keterbatasan apa yang saudara miliki. Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon merasa dia kaum yang paling kecil, paling muda, tidak bisa apa-apa, ya. Dengan apa aku akan selamatkan bangsa Israel, Tuhan? Ya. Saya tidak bisa apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang tolong dengarkan, Tuhan bisa memberikan damai bagi saudara, ketenangan bagi saudara, sejahtera bagi saudara, kemakmuran bagi saudara, kesehatan bagi saudara, tidak peduli keterbatasan sumber daya apapun yang saudara miliki hari ini. Mungkin saudara berkata, Tuhan, saya tidak punya sumber daya keuangan, Tuhan, saya tidak punya sumber daya
mungkin teman, orang kaya yang banyak. Mungkin, Tuhan saya tidak punya sumber daya untuk bisa ke dokter. Tuhan saya tidak punya daya untuk bisa pergi ke rumah sakit. Tuhan saya terbatas ini dan saya terbatas ini dan itu dan sebagainya. Saya beritahu saudara hari ini, tolong dengarkan baik-baik. Saudara bisa mengalami ketenangan dan damai di tengah badai apapun yang terjadi. Tidak peduli apapun keterbatasan yang saudara miliki hari ini. Sebab apa? Damai yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Nah, karena damai dan ketenangan dari Allah, perhatikan, damai dan ketenangan dari Allah tidak bergantung kepada apa yang kita miliki, tetapi damai dan ketenangan dari Allah itu sangat bergantung kepada Allah yang memiliki saudara dan saya. Jadi bukan apa yang kita miliki. Sekalipun yang saudara miliki hari ini terbatas, tidak cukup dan sebagainya, ingat, saudara bisa mengalami damai dan ketenangan. Duduk tenang. Setelah saudara berdoa, berharap kepada Allah, saudara berkata, terpujilah nama Tuhan. Saudara tidak perlu khawatir, takut, cemas, frustasi akan hari esok dan sebagainya. Dan yang terakhir, ya, kita dapat mengalami damai dan ketenangan di tengah badai dengan apa? Membangun mesbah. Ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan, Yehova Shalom. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Nah, saudara perhatikan, yang menarik adalah Gideon membangun mesbah ini sebelum pertempuran terjadi, sebelum mereka mau menang atas Gideon. Artinya damai, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yehova Shalom kepada Gideon. Damai itu datang pada Gideon sebelum kemenangan di medan perang. Sebelum dia pergi berperang, dia sudah mengalami mengalami ketenangan dan damai bahkan sebelum mereka memenangkan pertempuran. Nah, beda Bapak Ibu Saudara yang damai dunia. Kalau damai dari dunia, kalau masalahnya selesai baru damai, kurang ada baru damai. Kalau sudah semua masalah sudah beres, baru ada damai. Haleluya, kan begitu ya. Kalau masalah ini sudah beres, sudah tidak ada lagi pikiran, baru merasa damai. Haleluya. Tetapi damai yang diberikan Tuhan tidak seperti itu. Damai yang diberikan Tuhan, sekalipun masih ada masalah, sekalipun masih ada tantangan, sekalipun masih ada kekurangan, sekalipun masih ada sakit penyakit, saudara bisa mengalami badai, ya. Dan maksud saya, saudara bisa mengalami damai dan ketenangan dari Allah di tengah badai apapun yang datang dalam hidup saudara. Jadi jangan tunggu sampai semua masalah beres, terselesaikan, baru saudara mengalami damai. Tidak, saudara bisa mengalami damai dari Allah, ketenangan dari Allah bahkan sebelum masalah saudara terselesaikan. Apa kuncinya? Bangun mesbah. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, bangun mesbah, berdoa kepada Tuhan, ya. Sebab dalam kitab Perjanjian Baru kita diajarkan bahwa damai yang Yesus berikan kepada kita tidak sama dengan damai yang diberikan dunia. Yohanes 14:27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dalam bahasa Inggris saya suka, don't let your heart be troubled. Jangan izinkan hatimu terganggu. Jangan izinkan hatimu gelisah, tidak tenang. Percayalah kepada Allah bahwa Dia adalah sumber damai. Percayalah kepada Yesus, Dia sumber damai. Saudara masih bisa mengalami damai dan ketenangan di tengah badai apapun yang datang dalam hidup saudara. Yohanes 16:33 berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu memang menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara, tidak peduli apapun badai yang datang dalam hidup saudara, dan apapun yang menyebabkan badai itu datang, bisa karena kejahatan kita, karena dosa kita, kesalahan kita, mungkin memang karena di luar kemampuan kita, badai yang memang diizinkan oleh Allah dan sebagainya. Apapun badai itu, tolong dengarkan, mungkin yang saat ini membuat kita tidak berdaya, membuat kita terpuruk, membuat kita tertekan dan sebagainya. Ingat, berserulah kepada Allah, datanglah kepada Tuhan. Pada waktu saudara datang kepada Allah, Yehova Shalom akan memberikan damai, ketenangan bagi saudara bahkan sebelum masalah saudara terselesaikan, bahkan sebelum masalahmu
dibereskan, ya. Saudara bisa mengalami badai ketenangan dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang masih belum terselesaikan, ya. Ada hal-hal yang mungkin masalah-masalah yang mungkin saudara masih, penyakitmu belum disembuhkan, mungkin utangmu belum lunas, ya, mungkin biaya sekolahmu belum dibayar, ya, mungkin masalah rumah tangga belum terselesaikan. Tetapi kalau saudara memiliki damai, saudara percaya, ya, bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan yang akan menyelesaikan. Bagi saudara diperlukan ketenangan, ya, damai dari Allah untuk supaya saudara tetap percaya kepada Allah, ya. Karena damai tadi tidak sekedar bicara mengenai sukacita, ya, tidak bicara mengenai damai sejahtera, tapi keutuhan, kelengkapan, ya, makmur, sejahtera, sehat, ya, utuh, lengkap, ya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya mau berdoa buat saudara hari ini. Apa badai yang sedang datang dalam hidup saudara hari ini? Mungkin badai ini telah membuat saudara menjadi tidak berdaya. Mungkin badai ini telah membuat saudara tertekan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Saudara menjadi gelisah. Badai ini mungkin menekan saudara sampai habis-habisan. Saudara terpuruk, saudara kehilangan segala-galanya, sudah dikuasai oleh ketakutan, membuat saudara sangat-sangat menderita mungkin, ya. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu saudara, saudara dapat memiliki damai bahkan sebelum masalahmu terselesaikan. Kuncinya apa? Datanglah kepada Allah yang adalah Yehova Shalom, sebab Ia sanggup memberikan ketenangan dan kedamaian bahkan di tengah badai sekalipun, ya. Dan hari ini saya mau beritahu Bapak Ibu saudara, Allah mau saudara perhatikan bahwa sebagai Yehova Shalom, kita tidak perlu takut terhadap apapun badai kehidupan yang datang kepada kita. Sebab apa? Badai itu ada di bawah kontrolnya Allah. Badai apapun adalah bagian dari rencana Allah bagi hidup saudara dan saya, ya. Kalau diizinkan terjadi, itu adalah bagian dari rencana Allah bagi hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, ingat ini baik-baik, badai itu selalu terbatas, ya. Ada batasan waktunya. Badai itu tidak berlangsung selamanya, ya. Dia akan datang, kemudian dia akan pergi, ya. Sama seperti kemarin badai yang terjadi di NTT. Tidak mungkin terjadi 1 bulan, 5 bulan, setahun, tidak, ya. Dia datang, kemudian pergi. Jadi tidak berlangsung selamanya. Itu sebabnya kita tidak harus terpuruk. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara. Doa saya, apapun badai yang sedang datang Bapak Ibu saudara, mintalah kepada Tuhan, berikan damai, berikan shalom dalam hati saya, supaya saya bisa mengalami damai ketenangan bahkan di tengah badai sekalipun. Mari arahkan hatimu kepada Allah, dan saya berdoa memberkati saudara. Tuhan, aku berdoa memberkati seluruh sidang jemaatmu. Tidak peduli apapun badai yang sedang datang dalam hidup mereka, yang hari ini membuat mereka terpuruk, membuat mereka tertekan, mungkin mereka habis-habisan, membuat mereka mungkin kehilangan segalanya. Mereka dipenuhi dengan khawatir, takut, kecemasan akan hari esok dan sebagainya. Mereka mungkin dibuat sangat menderita oleh badai ini, Tuhan. Tapi hari ini aku berdoa, kiranya Yehova Shalom dicurahkan bagi setiap mereka, sehingga mereka dapat memiliki damai, ketenangan, bahkan sebelum masalah mereka terselesaikan. Aku berdoa, tolong mereka supaya mereka ngerti bahwa di dalam situasi badai apapun, semua badai selalu ada di bawah kontrolnya Allah, dan badai adalah bagian dari rencana Allah buat kehidupan mereka. Tuhan merancangkan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya, dan badai itu terbatas waktunya, tidak akan berlangsung selamanya. Aku berdoa kiranya Yehova Shalom itu dicurahkan, sehingga kami mengalami ketenangan dan kedamaian bahkan di tengah badai sekalipun. Tuhan tolong supaya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas terhadap apapun badai yang datang dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Yehova Shalom mereka alami dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara. Jangan hanya sekedar mendengar, tapi mari alami ini dalam hidup saudara, ya. God bless you. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu saudara untuk merenungkan kebenaran firman Allah.
Jika saudara ada bersama dengan para pemimpin, mari ambil waktu untuk merenungkan kebenaran ini supaya saudara mengalaminya. Biarkan para pemimpin membantu saudara, melayani, mendoakan saudara. Kalau saudara punya pergumulan-pergumulan secara khusus, mereka membantu melayani saudara dan mendoakan saudara. Jika saudara sendiri, mari ambil waktu ini, sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pada waktu mereka ada di tengah badai, mereka berseru, mereka cry out, berteriak kepada Allah. Dan saya mendorong saudara hari ini, cari Tuhan, datang kepada Allah, supaya Dia memberikan damai bagi saudara. Mari ambil waktu ini untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. I'm me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, knowing you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are Find rest, my soul, in Christ alone. Know His
I will soar with you above the storm. Oh, yes, I will. Father, you are king over the flood. I will be still, know you, dark out, yeah, yeah. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Yes, I will. You are king over the flood. I will be still, know you, my God. When the thunders roll, oceans rise and thunders roar. Say, I will soar with you above the storm. Father, you are king over every single one. I will be still, know you are God. Oh, yes, you are. Oh, yes, you are. I will be still, know, oh, God. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara belum pernah membuat keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara mungkin dipenuhi oleh ketakutan, kecemasan, mungkin saudara sedang mengalami tekanan yang luar biasa dalam hidupmu, dalam keluargamu. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus yang bisa menolong saudara. Hanya Yesus sumber damai itu yang bisa menolong saudara dan memberikan damai sejahtera, sukacita bagi saudara dalam setiap persoalan yang saudara alami. Hari ini tinggal membuka hati saudara dan biarkan Yesus masuk dalam hatimu menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau itu saudara tinggal angkat tangan, saya akan berdoa, saudara mengikuti saya. Jika saudara ada bersama dengan para pemimpin, mereka akan membantu untuk melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya tahu saya adalah orang berdosa, tapi saya percaya Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa saya. Hari ini saya membuka hati saya. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampunilah segala dosa dan kesalahan saya. Terimalah saya sebagai anak-Mu. Mulai hari ini saya berkomitmen untuk hidup bagi Engkau. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Selamat datang dalam keluarga Allah, selamat datang di Destiny. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita. Ya, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tangan saudara, dan kita menerima berkat daripada Allah. Haleluya. Diberkatilah engkau, siapapun engkau, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, bisnis usahamu diberkati kuliahmu, diberkati studimu. Apa saja yang kau kerjakan oleh tanganmu dijadikan berhasil oleh Tuhan. Tuhan membayang kau terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, diberkati tidak saya cukup tapi berkelimpahan, supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Aku mendeklarasikan penyediaan tanpa batas dicurahkan bagi engkau. Engkau akan mengalami Allah El Shaddai dalam hidup saudara, Allah yang Maha Kuasa yang melakukan mujizat yang luar biasa. Engkau mengalami Allah Yehova Jireh, Tuhan penyedia yang menyediakan segala kebutuhan saudara. Tuhan akan memberikan apapun yang saudara perlukan. Aku berdoa dan mendeklarasikan supaya damai daripada Allah memenuhi setiap hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai, memberkati saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, tetap jadi berkat dimanapun saudara berada. Wow, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berkontribusi pada pelayanan di Gereja Destiny dengan mengembalikan persepuluhan dan persembahan syukur
Kami percaya ketika Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dan terobosan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Selamat menikmati hidup bersama Yesus dan alami pemulihan total di dalam kehidupan saudara. Selamat bergabung di Kerajaan Allah dan selamat datang di keluarga besar Destiny. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mengikuti ibadah online di Destiny Bali, dan sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tetap menjadi berkat sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom Destiny, Destiny News bersama saya, Caroline. Welcome May. Kami senang jika saudara masih tetap bergabung pada ibadah online kita di Destiny Bali. Find your purpose, fulfill your destiny. Melalui Destiny, banyak orang yang sudah dipulihkan hidupnya. Tetap setia dan jadilah saksi hidup bagi setiap orang yang ada di sekitarmu. Tema kita sepanjang bulan ini adalah Aku Punya Allah yang Besar. Kita akan mengalami dan lebih mengenal kuasa Tuhan lewat khotbah-khotbah yang disampaikan. How great is our God? Alami kehebatan Allah kita di sepanjang bulan ini. Dalam rangka merayakan ulang tahun Destiny Center yang ke-23, setiap anggota Komsel yang aktif akan dibagikan buklet I Am The Voice. Bagi saudara yang ada di luar pulau, saudara akan melihatnya di grup ini. Kami menghimbau setiap jemaat untuk antusias dalam gerakan suara kebenaran untuk merayakan ulang tahun Destiny dengan memenangkan 23 orang panjang tahun ini. Anda Destiny, mari semangat dalam gerakan suara kebenaran untuk bersaksi bagi orang-orang yang merindukan kebenarannya. Semangat ya! Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung di ibadah Destiny. Mari bergabung untuk bertumbuh bersama Kristus di setiap kegiatan Destiny. Jika saudara ingin dilayani lebih lanjut, saudara bisa menghubungi nomor sekretariat di bawah ini. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dan tetaplah percaya Tuhan yang besar. Doa pagi akan diadakan setiap Rabu sampai Sabtu. Bagi saudara yang belum bergabung, mari bergabung dan pastikan Anda berada dalam grup Destiny Community. Bagi saudara yang belum bergabung di live group, mari bergabung di live group. Saudara akan dilayani dan bertumbuh di dalam Tuhan sebagai keluarga Allah. Yuk bergabung di live group Better Together. Juga tergabung di Destiny Process, Destiny Bible College, Destiny Encounter Weekend, Destiny Prayer Morning, Destiny Wow Tuesday, and Destiny Community. Sekian Destiny News. Saya percaya bulan ini bulan di mana kuasa Allah dinyatakan bagi setiap kita. Saya Caroline. Sampai ketemu di Destiny News selanjutnya. God bless you.